Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Fauzia dari Prodi D3 Teknik Gigi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Desain Gigi Tiruan Sebagian Lepasan dengan bahan nilon termoplastik pada torus palatinus yang besar. Latar belakangnya sendiri, pada kasus kehilangan beberapa gigi di daerah posterior dengan torus palatinus yang besar, memerlukan desain dan juga bahan gigi tiruan sebagian lepasan yang benar. Dalam kasus ini akan dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan dengan bahan nilon termoplastik. Mengapa nilon termoplastik yang berlogam? Padahal pada kasus seperti ini harusnya pasien dibuatkan gigi tiruan kerangka logam karena kehilangan gigi posterior di kedua sisi akan membuat ridge dan gigi menerima beban yang lebih besar. Yang kedua, pembuatan gigi tiruan akrilik juga tidak memungkinkan karena akan menutup daerah palatum. Dan yang ketiga, ada torus palatinus yang besar sehingga daerah palatum sebisa mungkin dibuka. Tujuan penulis untuk mengetahui bagaimana desain gigi tiruan sebagian lepasan dengan bahan nilon termoplastik pada torus palatinus yang besar. Tinjauan pustakanya sendiri, gigi tiruan sebagian lepasan menurut The Glossary of Prosthodontic Terms adalah gigi tiruan yang mengembalikan satu atau lebih, tetapi tidak semua gigi yang hilang, dengan dukungan gigi asli, implan gigi dengan mahkota, abutment, atau gigi tiruan sebagian cekat lainnya, dan atau mukosa. Tujuannya sendiri adalah untuk mengembalikan fungsi kunyah, memperbaiki fungsi estetik, dan mengembalikan fungsi bicaran lepasan harus retentif, stabil, dan comfort. Retensi yang baik adalah gigi tiruan tersebut tidak lepas pada waktu berfungsi. Stabil adalah gigi tiruan tersebut tidak goyang saat gigi tiruan berfungsi atau tidak. Dan comfort berarti nyaman ketika digunakan oleh pasien. Gigi tiruan sebagian lepasan nilon termoplastik. Nilon termoplastik merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan gigi tiruan fleksibel. Nilon termoplastik sendiri berasal dari bahan poliamida atau yang berasal dari monomer asam diamina dan dibasic. Nilon termoplastik diperkenalkan ke kedokteran gigi pada tahun 1950-an, jadi penggunaannya sudah lebih dari 50 tahun untuk saat ini. Relining dan perbaikan melalui repressing memungkinkan untuk dilakukan, dan nilon termoplastik sendiri diinjeksi pada suhu 274-200°C. Bahan ini umumnya menggantikan logam dan bahan gigi tiruan akrilik yang digunakan untuk membuat basis gigi tiruan sebagian lepasan. Keuntungan basis nilon termoplastik sendiri yang pertama adalah bebas monomer, kemudian bersifat hipoalergenik sehingga dapat menjadi alternatif yang berguna bagi penderita yang sensitif terhadap resin akrilik ataupun logam, hampir tidak memiliki porositas, bersifat ringan serta tidak mempunyai cengkram logam, lebih tipis sehingga penderita lebih nyaman, warnanya lebih transparan dibandingkan resin akrilik, kemudian yang paling penting adalah bersifat lentur atau fleksibel. Untuk kekurangan basis nilon termoplastik sendiri adalah anasir gigi tiruan dan nilon termoplastik hanya memiliki ikatan mekanis, sehingga anasir mudah lepas dari gigi tiruan walaupun sudah berupa lubang pada anasir giginya. Yang kedua adalah memerlukan peralatan khusus yang lebih mahal dibandingkan dengan gigi tiruan akrilik. Untuk tahapan pembuatan gigi tiruan nilon termoplastik sendiri adalah dimulai dari penerimaan model kerja dari dokter gigi, kemudian dilakukan survei dan block out, menentukan desain, membuat model duplikat, membuat lempeng dan galengan gigi, persiapan penanaman pada artikulator, pembuatan diatoric hole, ini yang paling penting untuk memperoleh ikatan mekanis, penyusunan gigi, contouring, persiapan penanaman ke dalam thermoflash, buang malam, pengulasan bahan separasi thermoflow pada permukaan gips, injek pada mesin thermojet, deflasking, pemotongan sprue pada gigi tiruan kasar, fitting pada model kerja, finishing dan polishing. Kemudian torus palatinus. Torus palatinus sendiri adalah tonjolan pada permukaan palatum durum yang letaknya berada di sepanjang median palatin sutur. Untuk perkembangan torus sendiri masih belum diketahui, dan beberapa penulis mengusulkan faktor yang menyebabkan adanya torus adalah genetik, stres mastikatori, anomali perkembangan, infeksi, malnutrisi, dan pertumbuhan yang tidak terkendali. Temuan tonjolan ini biasanya terjadi secara kebetulan selama pasien datang
untuk pemeriksaan klinis rutin, biasanya tidak menghasilkan gejala apapun kecuali dalam kasus pertumbuhan yang signifikan atau pada edentulus pasien. Dalam hal ini mereka dapat menghalangi konstruksi atau pembuatan untuk gigi tiruan. Nah, torus sendiri tidak semuanya itu diangkat. Nah, untuk penyebab pengangkatan yang paling sering terjadi adalah kebutuhan untuk perawatan gigi tiruan. Penulis lain tidak merekomendasikan pengangkatan torus kecuali dalam kasus yang sangat ekstrim. Dan mereka merekomendasikan penggantian gigi pada tepi gigi tiruan. Sekarang pengangkatan torus dapat dihindari sambil menawarkan pasien alternatif lain untuk rehabilitasi rahang atau melalui gigi tiruan implan. Klasifikasi torus berdasarkan ukurannya dibagi menjadi kecil dan besar. Untuk tinggi, lebar, dan panjangnya bisa dilihat di tabel. Kemudian berdasarkan bentuknya ada ridge, mound, dan lump. Ridge sendiri adalah torus yang relatif sempit dan lebarnya hampir sama dari anterior ke posterior. Untuk mound sendiri adalah torus yang relatif lebar dan meruncing dari anterior ke posterior. Sedangkan untuk lump adalah semua torus itu memiliki massa dengan bentuk tidak beraturan. Dan berdasarkan letaknya, torus dibagi menjadi dua, yaitu torus maxillaris dan torus mandibularis. Untuk torus maxillaris ada di daerah molar, di sisi palatal membentuk tuberositas kecil yang tidak merata. Dan untuk torus mandibularis biasanya meluas anteroposterior dari gigi premolar pertama ke molar kedua, tetapi kadang-kadang bisa mencapai insisif kedua dan molar ketiga dalam bentuk tonjolan tumpul. Untuk desain gigi tiruan sebagian lepasan sangat penting karena keberhasilan gigi tiruan sebagian lepasan tergantung pada pemilihan desain dan komponen yang tepat. Faktor penting untuk dimensi desain basis gigi tiruan adalah penerimaan pasien desain gigi tiruan sebagian lepasan. Sedangkan untuk komponen yang mempengaruhi desain itu sendiri adalah abutment dan rest, mayor dan minor konektor, retensi dari basis gigi tiruan, dan yang terakhir ada cengkram. Untuk pembahasannya, setelah menerima sepasang model dari dokter gigi berupa model kerja rang atas dan bawah 7, 25, dan 26, kasus kehilangan gigi ini termasuk dalam klasifikasi Kennedy kelas 3 modifikasi 1. Pada kasus ini terdapat torus palatinus yang besar dan akan dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan dengan bahan nilon termoplastik. Untuk gambar model kerjanya sendiri bisa dilihat seperti yang ada di samping. Nah, sebelum mendesain gigi tiruan, dilakukan survei dan block out. Tujuan dari survei sendiri adalah menentukan arah pasang yang paling ideal dari gigi tiruan sebagian lepasan, menentukan lokasi dan kedalaman permukaan gigi untuk digunakan sebagai retensi, dan menentukan daerah hambatan atau undercut pada gigi dan tulang. Block out sendiri merupakan cara untuk menutup undercut pada gigi atau jaringan lunak yang bertujuan untuk memudahkan pemasangan dan pelepasan gigi tiruan. Daerah undercut yang berpengaruh terhadap arah pasang harus dilakukan block out. Setelah dilakukan survei dan block out, tahap selanjutnya adalah menentukan desain dari gigi tiruan sebagian lepasan yang akan dibuat. Pertimbangan desain umumnya dilakukan saat merancang mayor keberhasilan gigi tiruan. Dan torus palatinus yang ada akan mempengaruhi desain gigi tiruan sebagian lepasan tergantung pada dimensi dan lokasinya. Desain mayor konektor yang bisa digunakan pada kasus torus palatinus ada 3, gigi tiruan sebagian lepasan ketika ada torus yang kecil. Kemudian ada anteroposterior bar yang bisa digunakan apabila terdapat torus palatinus yang besar. Dan yang terakhir ada U-shape. Ini diindikasikan apabila terdapat torus palatinus yang besar dan tidak dioperasi, serta untuk desain mayor konektor yang sesuai dengan kasus ini atau klasifikasi Kennedy kelas 3 modifikasi 1 dengan torus palatinus yang besar adalah desain mayor konektor U-shape. U-shape sendiri merupakan mayor konektor berpermukaan lingual gigi posterior dan pada daerah anterior menjadi lebih seperti piring tipis.
Indikasinya digunakan dalam kasus-kasus dengan torus palatinus yang tidak dapat dioperasi, Kennedy kelas 3 dengan banyak modifikasi, Kennedy kelas 4 dengan gigi yang berotasus dengan refleks yang berlebihan, dan pasien tidak dapat menerima bar atau strap yang melintasi palatum mereka. Untuk kontraindikasinya sendiri adalah ketika basis ini memerlukan support, retensi, bracing, dan direct-indirect retainer dari plat diperlukan untuk kekuatan lintas lengkung. Kemudian keuntungannya adalah cakupan palatal minimal dan desain yang cukup sederhana. Sedangkan untuk kekurangannya adalah tidak kaku seperti mayor konektor ruang atas lainnya. Kemudian meliputi ruge yang membuat pasien tidak nyaman. Ini adalah desain U-shape, dilihat dari bagian palatal, kemudian dilihat dari komponen pada gigi tiruan sebagian lepasan. Untuk klasifikasi Kennedy kelas 3 harus sesuai dengan prinsip-prinsip gigi tiruan sebagian lepasan, yaitu pemilihan abutment, konektor, retensi, dan clammer harus diperhatikan. Yang pertama ada abutment. Pemilihan abutment antara mayor konektor, palatal mukosa, dan cakupan mukosa yang luas dapat meningkatkan retensi dan stabilitas dari gigi tiruan tersebut. Kemudian mayor konektor dapat dibuat dengan ketebalan 0,5 mm sehingga menutupi sebagian kemiringan area ruge dan juga palatum bagian posterior, membentuk gelombang yang meningkatkan kekakuan konektor. Untuk retainer, pada kasus ini direct retainer menggunakan non-metal clasp denture karena terbuat dari bahan nilon termoplastik itu sendiri dan diletakkan pada gigi 14, 18, 24, dan 27. Kesimpulannya, desain merupakan salah satu tahap penting untuk mencapai keberhasilan pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan, penerimaan pasien, anatomi rahang penderita. Untuk desain dan dimensi basis gigi tiruan, komponen yang mempengaruhi desain adalah abutment dan rest, mayor dan minor konektor, retensi dari basis gigi tiruan, dan cengkeram atau clammer. Dalam kasus klasifikasi Kennedy kelas 3 modifikasi 1, sekian dan terima kasih.